Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 8 ayat yang pertama sampai yang ke-19. Mari kita mengambil Alkitabnya dan membukanya. Kita akan membacanya bersama-sama dimulai dengan ayat yang pertama. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati." Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Ezra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, "Pergilah ke gunung,
ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar dari Nehemia bahwa pembangunan rohani yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan merupakan hal yang sangat penting. Nehemia sadar bahwa tanpa membangun kehidupan iman umat agar hidup berkenan kepada Allah, supaya semua upaya dan jerih lelah membangun tembok Yerusalem dan pendataan penduduk kota Yerusalem merupakan suatu kesia-siaan. Itu yang membuat Nehemia sadar bahwa waktu yang tepat membangun kembali ibadah yang sempat hilang dari kehidupan umat akibat penjajahan masa lampau. Bagi Nehemia, bangsa Israel selaku umat Tuhan memerlukan daya rohani yang kuat dan harus tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah kehidupan di tengah-tengah pembangunan yang pesat, sehingga jangan segala kemajuan membuat umat Tuhan meninggalkan Tuhan, tetapi tetap hidup sungguh-sungguh saleh dan bergantung kepada Allah. Oleh sebab itu, untuk pembangunan spiritualitas atau untuk pembangunan kehidupan rohani umat, Nehemia melibatkan Ezra serta orang-orang Lewi. Ezra dan orang-orang Lewi dengan tekun membacakan firman atau Taurat Tuhan setiap hari dan mendapat perhatian umat melalui pesta pondok daun selama 7 hari. Metode pembacaan firman atau Taurat Tuhan itu tidak saja bersifat umum yang melahirkan perhatian umat dan mengamininya, namun firman atau Taurat itu dibacakan dan didalami dalam kelompok-kelompok kecil di bawah bimbingan petugas-petugas orang-orang Lewi yang telah dilengkapi agar umat dapat memahami kehendak Tuhan secara detail. Dari sini kita bisa belajar bahwa ada keseriusan yang sungguh-sungguh untuk menata pola ibadah dan pengajaran firman Tuhan. Umat meresponi pengajaran itu dengan memperhatikan, mendengar dengan sungguh-sungguh, mengerti dan mengamini firman Tuhan sambil mengangkat tangan, berlutut dan menyembah kepada Tuhan. Tujuannya agar bagaimana umat Israel menjalani hidup baru dan pengharapan baru dalam Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar hari ini dari Nehemia bahwa membangun kehidupan rohani untuk hidup di dalam takut akan Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan adalah dasar kehidupan yang sangat-sangat penting bagi orang percaya. Dan kita perlu meresponi dengan kesungguhan hati dan keseriusan dengan belajar firman Tuhan setiap hari, baik secara mandiri maupun secara berkelompok di bawah bimbingan para hamba-hamba Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya agar hidup takut akan Tuhan tetap di dalam hati kita dan tidak mudah luntur dengan berbagai kemajuan yang akan datang di dalam hidup kita, sehingga kita tidak mudah meninggalkan Tuhan, tetapi hidup sungguh-sungguh dan bergantung kepada Allah. Ini yang merupakan pesan Nehemia bagi kita yang hidup di masa kini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur
melalui pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan hari ini, kami belajar bahwa membangun kehidupan rohani itu sangat penting agar kami hidup bergantung pada Tuhan, agar kami hidup takut akan Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kami orang percaya. Kiranya kami terus dibentuk, kiranya kami terus hidup di dalam firman Tuhan, kiranya kami hidup terus di dalam pimpinan Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan yang terus menuntun setiap langkah kaki kami di era-era, di zaman-zaman yang terus maju dengan pesat, yang maju dengan sangat cepat. Tapi hidup dan iman kami tidak akan pernah jauh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah